Jangan lah. Enggak lah buat lebaran. Kung turun dikit kung. Mau di kantong? Hah? Turun Kan dikit. gue cuma satu. Turun dikit. Kantong. Ayo. Yuk. Manggang. Oke, Ade. Oke. Amin. Menjelang Nah, si kursi. Ayo. gimana nih Kak? Menetapkan memang udah hijrah ke apa seperti apa sih? Nah, sih langsung ya. Langsung banget ya. Lebaran apaan? Lebaran? Lebaran paling ke Bandung aja sih. Tapi belum tahu nih ke Bandung atau enggak karena emang udah nggak ada orang tua. Paling ya proud banget. Paling ke apa? Jakarta dulu. Ke Jakarta dulu karena ada apa ya? Ada mungkin bakal di rumahnya Rahel, terus mau ke ultahnya Nia juga kan Nia Ramadan ini ultah katanya ya, jadi ya mungkin ke silaturahmi Jakarta dulu mau muter, ada beberapa teman yang ultah tuh, ada Nia, ada Audi, ada siapa, jadi ya sekalian Jakarta mungkin H+1, H+2 baru ke Bandung kali ya, itu aja. Tapi biasanya sendiri ada tradisi apa sih? Kalau misalkan menjelang lebaran biasanya Bukan tradisi lah, kebiasaan bagi-bagi duit sih, santai ya. Tetap mengesalkan terus ya. Enggak sih, di keluarga kayak lebih sakral Ramadan lebih sakral Ramadan. Ya maksudnya Lebaran pun sakral, tapi kayak lebih sakral Ramadan karena selama bulan puasa itu kan proses berbenah, perbaikan kualitas mental, emosional dan apa ya keajegan diri kan, supaya kebiasaan yang kita lakukan selama bulan puasa itu terbawa setelahnya kan. Alhamdulillah tanpa bermaksud ria sampai hari ini puasanya lancar loh. Tiap tahun sih kalau puasa lancar, terus tarawehnya juga alhamdulillah, sholatnya juga alhamdulillah. Maksudnya kalau sebagian orang beribadah mengejar pahala, amin gitu kan. Kalau saya pribadi sih saya melatih diri sendiri supaya membiasakan diri supaya di bulan selain bulan Ramadan kebiasaan itu terbawa, dan alhamdulillah sih sampai hari ini masih konsisten, masih ajek teuing tah. Kalau udah bulan puasa mudah-mudahan ke bawah deh kebiasaannya, amin. Bulan Ramadan ini bisa dikatakan tahun ini lebih apa ya, kayak Lebih waras lah ya, lebih waras. ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun ya sama aja, cuman mungkin saya tipe orang yang emang tiap puasa insya Allah tamat gitu kan, karena saya mikir sesimpel sementara yang lain ngejar pahala, amin. Kalau saya pribadi sih itu mah urusan hak prerogatifnya Allah ya. Sama mikirnya selama setahun asupan yang kita makan, apa yang kita makan, yang dikonsum sama badan itu nggak tahu kan, udah racun, udah apa. Saya mikirnya proses cleansing, detox saja kan, sebulan full di detox, sebelum akhirnya kita aur-auran lagi gitu kan. Jadi saya mikirnya untuk pelatihan, untuk pembersihan, untuk mengistirahatkan tubuh gitu. Jadi ya maknanya itu sih, dan dibilang lebih mungkin kualitasnya lebih baik lagi karena alhamdulillah konsistensi saya untuk konsisten beribadahnya jalan ya gitu aja sih. Udah kayak nggak ada yang menarik, udahan aja ya. Ya kayak kurang menarik gitu, kurang skandalius gitu, kurang gimmick, kurang apa kan, kurang menarik, males ya. Tapi kan bisa dikatakan dengan perubahan dirimu. Nggak ada yang berubah, biasa aja emang. Dari dulu juga bunglon gitu kan. Seperti apa sih dirimu lebih mengidentitaskan sekarang tuh kayak lebih yang Masalah apa? How you to present yourself now gitu kan. Ya kayak gini aja. Hidup itu kan lama dan membosankan ya. Jadinya kalau misalnya nggak iya kan langsung ya kan. Hidup itu lama dan membosankan dengan rutinitas yang kita lakukan tiap hari. Kalau tiba-tiba kalau misalnya kita jalankan secara konsisten, bosen kan, harus kita olah yang namanya hidup ya. Ya yang namanya hidup itu harus dinamis, kalau enggak ya gairah dan semangatnya mati kan. Jadi kalau ditanya berubah naon si anak-anakku gitu kan, nggak ada yang berubah, cuma kayak dinamika kehidupan aja. Dan sekarang lagi anteng aja dengan kumis, jenggot dan alis ini kan. Ya udah ngerasa kece, ngerasa ganteng aja. Terus kata teman-teman, siapa yang bilang lu kece? Gue lah.
ih gila emang iya gitu kan, ya bodo amat gitu kan. Kalau bukan diri kita sendiri yang ngasih komplimen, menguatkan, ngasih semangat dan support diri kita, siapa lagi. Jadi ya emang ya ngerasa enak aja gitu. Kayak kalau dandan kan ribet ya, itu pun buat urusan kerjaan, urusan profesional aja. Cuman kalau untuk cosplay dan apa, sumpah ribet banget kalau bukan buat cari duit ya. Kalau ini lebih praktis aja gitu. Dan sampai hari ini masih betah. Kalau tiba-tiba orang lihat nih orang ODGJ ini berubah jadi apa lagi, emang bangsat, udah buka nggak apa-apa ya. Jadinya ya udah bodo amat gitu kan. Tapi emang lebih ke tipe orang yang suka mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan moodnya tanpa mengganggu, ngerugiin orang lain, ya kenapa enggak gitu aja. Saming bisa dibilang ini dari hati Mas Saming sendiri nih, berubah hati. Emang pernah gue bisa dipengaruhi sama orang? Kagak bisa. Kalau saya kan orangnya susah didoktrin, susah di brainwash, susah diatur untuk sesuatu yang saya anggap gak ngerugiin orang ya. Jadi kalau misalnya ada apapun, nggak ada rencana manajemen gimmick gitu kan, manajemen viral, kagak. Emang dari dulu anaknya kayak gini konsisten kan. Nah sekarang kayaknya kata temen, paling sebulan 2 bulan lagi manusia bertata ini muncul lagi katanya. Ya, lu ngarep ya gitu, kagak lagi betah kayak gini gitu. Lah sarapnya muncul gitu. Jadi kalau sama-sama saya udah ngerti, biarin aja lah tuh anak gitu, semua maunya. Nggak merasa puas nggak sih dengan penampilan? Apa? Merasa puas nih dengan penampilan? Enggak, biasa aja. Lu mah gak akan dapat apa-apa dari gue, ya biasa aja semuanya, bener gak sih? Kalau yang lain kan mendramatisir apa, biasa aja men. Iya, lu gak akan dapat apa-apa dari gue gitu. Emang gini aja, maksudnya sementara kan yang lain udah diolah gitu kan. Ya namanya hidup kan diolah, diada-adai gitu kan. Berbagai macam wacana kehidupan dimainkan, ya nggak apa-apa. Kalau gue emang ya nggak ada apa-apa, gue mah natural aja dari dulu juga. Jadi what do you expect gitu kan? Kalau dari gue mah gini aja, you got what you see, you got what you buy, ya udah. Apa yang lu lihat itu yang lu dapat. Ada orang gimmick lah, nggak laku lah, udah turun popularitasnya, bodo amat. Mau dibilang gimmick, popularitas sudah turun. Kalau udah kaya ya buat apa juga. Ada sombong dikit gitu kan, cukup gitu. Tapi bisa dikatakan kayak perawatan dulu memang sengaja banget untuk didemokan, nggak mungkin ada khusus kayak telanjang. Ya ini pasti diedit ya. Jemput aja gue susah numbuh gitu kan. Jadi ya, kata ke jemput aja susah numbuh. Nah maka pada saat ada kumis kayak gini demen, seneng aja gitu. Kesel ya maksudnya, gue beda ya gitu, ya udah gitu doang gitu, udah. Makanya kalau ada, ada kumis, ada jenggotnya, ada alisnya sekarang, ganteng, kece gitu, kata teman-teman sarap, narsis gitu kan. Ya seneng aja kan, selama ini untuk tumbuh bulu di badan pun susah, mau ketek, mau jembut, mau apa gitu. Jadi pas ada bulu kayak gini seneng aja, kok beda ya gitu. Cuman PR-nya adalah baju-baju gaya-gaya anjingnya itu kan nggak bisa dipakai lagi kan. Cuman kayak harus beli baju baru, kayak baking disensor deh. Beli baju baru, apa baru disesuaikan dengan tampilan sekarang kan. Emang agak PR-nya di situ, tapi ya nggak apa-apa dan lagi betah. Ya kalau ada yang nanya, "Ntar berubah lagi jadi apa?" Ya nggak usah ditunggu, nggak usah apa tiba-tiba nanti badannya keker lah, bertato lah apa kan. Semua lu aja deh Ming, kata temen-temen, ya udah ribet amat gitu kan. Gitu kostum aja. yang kemarin apain Mas Saming, dibuangin nggak atau memang misalkan Kostum yang simpan aja Ih, gitu? enak aja. Kagak, gua pre-love. Enggak, ada lah baju sebagian ditaruh, kalau nanti sengklek lagi bisa tinggal pakai gitu kan. Kalau orang udah pada adem, udah pada adem ayem anteng, gua ganggu lagi nih gitu kan. It's not finished yet. Kan gua orangnya emang suka iseng doang kan, bodo amat gitu kan. Pokoknya gua tidak akan membuat hidup masyarakat kita tentram aja. Enggak lah, biar rame lah, ada dinamikanya, enggak lah. Pokoknya gua ditanya bajunya kemana, ya ada. Enggak dimuseumkan, ya kenapa dimuseumkan gitu, enggak berharga juga gitu kan, selain buat gua. Kayak itu baju bagian dari proses perjalanan hidup gua kan. Jadi kalau misalnya nggak dikasih ke orang, orang gua beliin aja gitu kan. Jadi segala sesuatu yang berproses dalam perjalanan hidup gua, ya gua hargai, gua simpen, ngapain harus dibuang. Kayak lu dulu gembel, tiba-tiba lu sukses, terus lu bakal membuang struggle lu, usaha lu waktu lu jadi gembel? Enggak dong. Nah itu masalah cara pandang, masalah sudut pandang ya. Kata orang, Ming udah hijrah katanya, baju-baju museumkan, buang supaya nggak dosa jariah. Yudih ngatur gitu kan. Enggak, bajunya disimpan, karena kalau nggak ada dengan baju-baju ini nggak akan mengingatkan saya untuk jadi orang yang lebih baik lagi. Kenapa saya harus buang segala sesuatu yang buat proses hidup saya jadi lebih baik gitu kan.
keren gak tuh? Tepuk tangan dong. Mau aja ya. Udah kayak nanggap orang gila atau apa? Udah ya. Mas Aming ini lebaran kayak ini maksudnya ada hal yang ditakutkan nggak sih? Ada hal yang ditakutkan? Udah habis sampo gue. Ada hal yang ditakutkan nggak di lebaran tahun ini? Enggak, Maksudnya apa? Siap menyambut lebaran ada hal yang ditakutkan nggak? Apa ya? Hal-hal Iyalah, apa dia takutkan? Ini kaum celamitan. Enggak ada maksud. Ayo lo pasti gue dibully lagi. Tapi ya bodo amat gue lagi. Gak maksudnya kayak jujur ya, alhamdulillah ada banyak donatur yang menitipkan amanah untuk bagi-bagiin ke orang yang ya kalau kalian ada besok gua kasih nih lumayan nih, ada makanan, ada santunan gitu kan. Tapi emang ada beberapa donatur yang emang mempercayakan sama gua untuk membagi-bagikan amanahnya gitu kan. Dan gak ada yang gua khawatirin sih. Gua tiap jadi ria tuhnya. Gak usah dibahas. Pokoknya gua alhamdulillah dapat beberapa titipan yang emang harus dibagikan secara amanah kan. Dan mereka tahu lah kalau mau korup mah triliunan ya gitu, ngapain duit receh lah gitu, tanpa mengecilkan arti duitnya ya. Maksudnya kayak kalau gue sih ngeri ya, takut kifara, takut karma gitu kan. Jadi uang yang gue titipkan insya Allah amanah. Kalau mau gue embat juga ya lihat dulu nilainya. Kalau triliunan mah ayo gitu kan. Kalau misalnya receh kayak gini mah ngotor-ngotorin ya nggak sih. Jadi emang ada beberapa titipan yang bakal gue kasih. Sebagian udah gue kasih, sebagian lagi mungkin lusa tanpa harus diliput ya. Dan semua orang suka diliput. Jadi ya ada beberapa ribu santun yang bakal gue kasih. Apa yang jadi hak orang di luar sana yang tidak memiliki kemampuan untuk berlebaran udah diberikan. Bukan duit gua, duit orang. Jadi gua lihat juga bodo amat gitu kan. Ya kan, yang penting amanah ya nggak sih. Nah jadi nggak ada kekhawatiran karena apa yang seharusnya jadi kewajiban gua udah gua tuntaskan gitu aja. Mas Aming maksudnya masuk sudah kebal kah hatinya menghadapi pertanyaan-pertanyaan? Aduh itu lagi udah kagak ngaruh. Semakin lu bully gue semakin gue sengajain bodo amat gitu kan. Selama ini kan gak ganggu orang, gak ngejahatin orang, jadi kenapa harus takut gitu ya. Tapi ada nggak sih tiap tahunnya teman-teman dirimu sendiri yang nanyain Keluarga dari Aduh itu toksik banget, berhenti ya ngomong kayak gitu ya gitu. Makanya ini nih, mempeng nih, ini harus viral nih. Kalau tiap, jujur loh, banyak banget teman-teman yang males lebaran pulang. Banyak banget temen single yang males pulang ke rumahnya waktu lebaran. Kan ditanyainnya kapan nikah, kapan punya anak, kok gemukan, kok kurusan gitu kan. Tombak atu-atu gue. Maksudnya kayak, iya gak sih, maksudnya kayak apa ya, kayak emang nikah gampang, emang semua orang bisa nikah gitu kan. Emang semua orang punya kemampuan untuk menikah, emang semua orang nggak berusaha untuk menikah, atau nggak berusaha untuk kurus, atau sebaliknya untuk gemuk, atau nggak berusaha untuk punya apa. Jangan bersembunyi di balik namanya doa, tahu ya, aminin. Itu bukan doa, itu namanya mengintimidasi gitu ya nggak sih. Mulailah belajar untuk kalau saudara yang jobless, single, nggak punya kerjaan, atau hidupnya menurut Anda kurang sejahtera, mulai ketika ketemu, apa kabar, sehat terus ya, bahagia terus ya, itu doa yang baik ya. Jangan ngomong doa yang baik, bersembunyi di balik doa yang baik, padahal itu menjatuhkan, nyakitin, bahkan bikin orang malah nggak jadi mau pulang buat lebaran gitu aja. Aming sendiri untuk target ini kan memang diri kapan sih kira-kira ada target usia tersebut? Gimana targetnya? Target nah. Aduh, ini mulai nih kayak orang kayak saudara-saudaranya. Kayak kebelet kawin ya. Enggak lah, udah pernah punya anak. Saya mah simpel. Kalau ada jodohnya lagi alhamdulillah, enggak apa-apa banget. Kalau ada partner hidup alhamdulillah, enggak juga ya carilah gitu. Tapi yang pasti ketenangan hidup, kebahagiaan hidup, parameter atau tolak ukurnya bukan punya pasangan atau sebaliknya, bukan punya anak atau sebaliknya, mau punya anak, mau enggak punya anak, mau punya pasangan atau enggak, mau jomblo atau enggak, tolak ukur kebahagiaan orang beda-beda. Jadi berhenti untuk menyamakan standar kebahagiaan Anda dengan orang lain. Berhenti menyakiti orang lain dengan cara-cara yang Anda anggap doa atau semangat atau motivasi. Bullshit dong. Thank you. Mas Aming terakhir nanggepin katanya. Ya kan? Nanggepin beredar gosip nih katanya lagi dekat sama Alma Tania, benar nggak sih? Setelah Siapa? Alma Tania setelah memintangi video klipnya dia. Bisa. Dulu mantan personilnya Kau udah dipanggil ayo ya.